Iya, ini pertanyaan yang sangat bagus dan pertanyaan tingkat S3 itu sebenarnya. Ya, pertanyaan yang betul, karena agak kesulitan saya menjawab. Ya. Nah, begini, jadi supaya orang itu tidak dianggap rendah, sastra itu tidak di image-nya itu ada underestimate, wah sastra, lebih sastra itu kan, nah itu lebih tinggi dari matematika. Supaya tidak dianggap semacam itu, satu, kita perlu integrasi keilmuan, bahwa ternyata di dalam karya sastra itu ada sesuatu emas, ada di sana ada mutiara yang kadang-kadang tidak terbayangkan oleh teman-teman yang studi eksak. Sesekali kita dengan ilmu hewan, dokter hewan, kalau perlu dengan dokter-dokter apa ini yang menangani imunologi, kalau perlu, kalau banyak Mas Sutarji membuat apa itu sakit gigi atau apa itu, sekali waktu kita kerjasama dengan dokter gigi misalnya, dan itu Pak barangkali akan semakin terangkat karya sastra itu yang pertama saran saya. Saran yang kedua, mohon maaf, memang ilmu itu punya ciri khas yang berbeda atau punya kelebihan masing-masing. Kalau matematika, kalau ilmu eksak itu memang lebih banyak pada, mohon maaf, menjelaskan, harus bisa menjelaskan secara logik, secara ini dan seterusnya. Tapi sastra itu pada konsep understand, memahami. Jadi memahami itu mendekati boleh, tapi kalau matematika kan explanation, lebih banyak pada bagaimana menjelaskan bahwa ini itu kok hubungannya dengan ini dan seterusnya. Saya tidak ingin menjelaskan itu karena memang bukan bidang saya, tapi dalam bidang sastra adalah understand, untuk memahami sesuatu, bahwa kehidupan itu semacam ini lewat cipta sastra. Itu. Oleh karena itu tidak perlu berkecil hati, dan juga kita juga tidak perlu berbangga hati bahwa di dalam sastra itu ternyata memuat apa saja, ya, memuat apa saja, kriminal ada, ini ada, itu ada, botani ada, geologi ada. Tidak perlu lalu berbangga. Tapi bagi kita sesungguhnya hanya ingin menunjukkan bahwa sastra itu bisa dikaji dari berbagai pintu, dari berbagai jendela. Itu kira-kira semacam itu, Mbak. Terima kasih. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan kembali tepuk tangan kepada Profesor Indeswara atas pemaparan beliau. Karena waktu kita telah habis dan saya tidak bisa berpantun, mohon maaf, saya akan mengakhiri dengan sedikit simpulan bahwa kalau kita bicara sastra, maka dalam perspektif yang disampaikan oleh Profesor Indeswara tadi, berarti kita telah bicara tentang objek yang bisa menembus batas-batas kesastraan sendiri dan bisa melanglang buana ke tempat lain, baik disiplin ilmu lain, baik dimensi-dimensi lain, dan hal-hal lain yang mungkin ada di luar imajinasi kita sebelumnya. Karena sastra demikian luas, maka tidak ada kata bosan untuk sastra, dan tidak ada hal yang tidak bisa kita kaji dalam dunia sastra. Demikian, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian dan pembersamaan pada sesi diskusi ini. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara.